Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hasbi Urufa Channel. Oke teman-teman sekalian, kali ini aku sendirian nih. Bukan berarti sendiri itu tidak bersama, tapi aku selalu tertawut kok dengan hati istri aku. Kenapa aku sendiri? Karena aku akan membahas perihal kemerdekaan Republik Indonesia. Karena kemerdekaan Republik Indonesia yang akan kita rayakan di bulan ini. Nah, apakah kita sudah merdeka atau kita belum merdeka ya? Nggak tahu. Tapi aku akan membahas pernyataan dari beberapa tokoh yang ada di Nusantara. Salah satunya aku akan mengutip tokoh Darwis Tholib dan juga Buya Hamka. Ngomong-ngomong atau ngiming-ngiming, nah itu jokesnya ya, tapi nggak lucu nggak apa-apa. Ngomong-ngomong perihal Buya Hamka nih, aku punya bukunya Tafsir Al-Azhar karena kan aku anak-anak tafsir banget gitu ya, jadi pengen tahu Tafsir Al-Azhar ini sedetail mungkin gitu. Jadi aku beli di online banyak buku tentang Tafsir Al-Azhar di online, ada yang frame atau fotokopian, ada yang aslinya. Cuman rekomendasi aku sih ketika baca Tafsir Al-Azhar mending yang frame, soalnya pembendaharaan bahasanya itu masih murni ya, meskipun mungkin dari segi apa ya, dari segi income terhadap penerbitnya nggak tahu ya. Nah, tapi si bahasanya itu lebih bagus dan juga lebih seperti orang Minangkabau, itu orang-orang Sumatera. Enak banget dibaca nih. Ini meskipun frame tapi lumayan ya, harganya bisa dilihat lah di beberapa aplikasi ya, aplikasi online ya, termasuk aplikasi yang oranye. Oke teman-teman sekalian, tadi ya mengenai Buya Hamka. Jadi Buya Hamka ini adalah salah satu tokoh yang sangat sentral di Indonesia. Karena dia ketika hidupnya kan nulis tentang novel, dia juga nulis tentang tafsir. Tapi yang paling uniknya Buya Hamka ini soal penulisan, dia nulis dulu novel daripada nulis tafsir. Jadi dia itu sebenarnya sangat tahu sekali medan dan juga cita rasa orang Indonesia. Dan sampai sekarang orang Indonesia itu kalau baca yang berat-berat nggak mau gitu. Itu adalah plot twistnya. Karena Buya Hamka itu beberapa buku novelnya itu sangat laku, termasuk Tenggelamnya Kapal Van de Wijk atau misalkan Falsafah Hidup ya dan sebagainya gitu. Saya ada beberapa buku juga tasawuf modern. Nah itu ada teori-teorinya Buya Hamka. Tapi kenapa Buya Hamka membuat Tafsir Al-Azhar? Nah ini bagi anak-anak sejarah ini sudah pada tahu mungkin. Jadi singkat ceritanya, dulu Soekarno itu bestian nih sama Buya Hamka, bestian temenan. Bahkan ada filmnya kan, film Buya Hamka itu Soekarno memang bestian tuh sama Buya Hamka, bestian. Ya singkat ceritanya dalam forum, dalam perpolitikan ini perbedaan pendapat atau dinamika pasti ada gitu ya. Nah cuman Soekarno memang kepemimpinannya itu sangat nggak mau diatur sama orang, alias otoriter gitu. Nah saya akan membahas perspektif dari Buya Hamka. Buya Hamka ini salah satu aktivis Muhammadiyah dulu di Sumatera. Maka ketika saya berpikir ulang, Sumatera ini banyak sekali tokoh-tokoh yang luar biasa, termasuk Buya Hamka ini. Nah Buya Hamka memiliki karakter yang sangat indah banget. Kalau bahasa anak santrinya tuh balagohnya tuh main tuh di situ. Tapi kalau bahasa sastranya, kalau bahasa anak umumnya, anak biasanya tuh sastranya main di sana. Dia bermajas, bermetafora. Pokoknya mah memang keren banget sih ini Buya Hamka gitu. Di era Orde Lama ya, sebelum Orde Baru, itu Buya Hamka penulisannya bagus itu, sampai dia dinobatkan doktor oleh mufti di Mekah. Karena kan Buya Hamka itu setelah berkarya di Indonesia ya, dia langsung dipanggil ke Mekah untuk sekolah lagi di sana menjadi mufti. Nah seperti itu. Maka teman-teman, Buya Hamka ini adalah orang pergerakan juga, karena dia masuk ke dalam bagiannya Masyumi.
tadi ya, ngomong-ngomong tentang tafsir Al-Azharnya, kan sebelumnya novelnya itu sangat apa istilahnya trending topik lah. Kalau mungkin di sekarang media mah itu di YouTube-nya itu naik gitu. Karena dulu belum ada YouTube, jadi orang-orang itu baca buku Buya Hamka, novel-novelnya romance itu. Wah, itu memang orang Indonesia itu kan suka yang mendayu-dayu ya, orang Melayu gitu, suka yang romance-romance, yang bucin-bucin. Itulah karakteristik orang di kita gitu ya, orang-orang di kita memang kayak gitu sih. Kalau kata lagu Efek Rumah Kaca mah kan lagu cinta melulu tuh. Nah itu saya sangat relate karena orang Indonesia itu orang-orang Melayu, jadi pengen mendayu-dayu katanya gitu. Balik lagi ke buku Tafsir Al-Azharnya. Di Tafsir Al-Azhar ini Buya Hamka begitu banyak curhat mengenai kejadian yang dia alami ketika di mana, di penjara oleh Soekarno. Oh ini plot twist sekali guys ya, plot twist sekali. Soekarno temenan, Soekarno bestian nih sama Buya Hamka, tapi di ujung-ujung Soekarno ini sudah memimpin, malah dijebloskan nih Buya Hamka ini kemana, ke penjara. Maka dinamika terjadilah di sini, dinamika terjadi. Tafsir Al-Azhar 30 juz ini dibuat oleh Buya Hamka rahimahullah tentunya di penjara. Wah, ini keren banget nih. Ini pergerakan banget kalau kata saya. Jadi Buya Hamka sebelum masuk penjara itu ini kalau ada yang keliru boleh ya di kolom komentar, kita diskusi. Buya Hamka itu sebelum masuk penjara, nah dia ini adalah orang yang pertama kali mencetuskan MUI. Wah ini kan belum tahu. Teman-teman kalau misalkan tahu MUI itu didirikan kapan, boleh tulis di kolom komentar ya, jangan lupa. Nah tapi MUI pertama kali itu dibuat atau diperkasai lah, atau funding fathernya itu adalah Buya Hamka. Jadi Buya Hamka ini sosok penggerak yang ulung dan juga konseptor yang ulung. Nah ini lebih keren daripada seorang penggerak, konseptor sejati. Dia bikin MUI dan juga dia pernah menjadi menteri agama ya kalau nggak salah, menteri agama. Kalau di Muhammadiyah Buya Hamka memang adalah tokoh yang sentral bagi Muhammadiyah. Tapi hitoh perjuangan Buya Hamka ini bagi saya ya, menurut keyakinan saya, bagi pendapat saya, bagi beberapa referensi yang saya baca di buku-buku yang saya baca, bagi saya hitoh Buya Hamka ini luar biasa terhadap apa? Terhadap syariat Islam. Nah, bahkan di dalam tulisannya Buya Hamka pernah menjelaskan tentang Islam, Pancasila dan juga kemerdekaan Indonesia. Nah, ini masuk ke bab tentang kemerdekaan ya. Jadi saya di video ini akan membahas dua penjelasan. Yang pertama tentang kemerdekaan atas versi Buya Hamka, dan juga tadi cerita-cerita Buya Hamka sudah dijelaskan, dan juga yang terakhir nanti Masyumi. Harusnya kan Masyumi dulu tapi Buya Hamka. Gak apa-apa. Kita cerita dari dari depan dulu, baru nanti ke belakang itu. Main induktif dan deduktif. Nah, kata Buya Hamka apa? Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 dan diperingati di setiap tahunnya patut untuk disyukuri dan diingat keberadaannya, bukan untuk dirayakan dengan euforia. Nah ini saya baca di buku Tasawuf Perkembangan dan Kemurniannya. Nah ini buku Buya Hamka ya, buku Buya Hamka. Dia bilang seperti itu. Jadi diulangi lagi ya, kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 dan diperingati setiap tahunnya. Nah ya, patut untuk disyukuri. Nah ini ya teman-teman yang harus digarisbawahi, patut disyukuri dan diingat keberadaannya, bukan untuk dirayakan dengan euforia. Jadi kemerdekaan kita itu bukan hanya dengan euforia, bukan hanya dengan tari-tarian. Makanya kenapa kita seperti itu? Ya itu nanti dipotong sama editor, tapi editornya masih kelas kakap gitu ini mah ya. Kenapa makanya orang-orang di kita sering menari, sering joget? Itu karena warganya juga ketika merayakan kemerdekaan
ya menari gitu, tidak dengan ilmu. Nah ini penting sekali teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sangat penting. Maka Buya Hamka mengatakan hal seperti itu. Maka ketika saya melihat perjuangan hitoh dari Buya Hamka ini luar biasa ya, kritikannya terhadap Soekarno, kritikannya terhadap bangsa dan juga negara ini luar biasa. Nah, maka pelajaran dari Buya Hamka apa sih? Nah, ini saya pernah baca nih beberapa ya buku tafsir Al-Azhar tadi. Meskipun secara penulisan buku tafsir Al-Azhar ini lebih ke curhatnya Buya Hamka sih, ketika di penjara gitu. Ketika di penjara, jadi plot twistnya bahkan di juz 30 beliau sangat keras gitu ya, sangat keras. Dan juga beliau beberapa mengutip perkataan Darwis Thalib tentang tentang ideologinya Masyumi. Nanti saya akan bahas di sini. Di juz satunya nih Buya Hamka itu di bagian pengantar juga pembukanya itu banyak sekali curhat tentang kejadian di penjara gitu. Nah makanya itu kalau film Buya Hamka naik nih sekarang yang ketiganya, bagi saya keren banget ini, keren banget. Nggak tahu apakah akan murni viewer seperti tafsir Al-Azhar juz ke-1 ini, yang dimana beliau kan Buya Hamka di penjara itu disiksa dan lain-lain, bahkan ada penjaga penjaranya itu sampai dia tuh nanya, apakah kamu itu Buya Hamka, katanya gitu. Kata Buya, iya, saya dituduh dituduh anti Pancasila katanya, berkhianat kepada Malaysia gitu. Nah inilah fitnah-fitnah kepada Buya Hamka seperti itu. Sebenarnya Buya Hamka hitohnya tuh luar biasa bagi saya tuh. Saya sangat-sangat ta'zim, sangat-sangat respect. Allahu yarham. Jadi perjuangan Buya Hamka itu bagi Indonesia ini luar biasa. Ya luar biasa. Makanya anak-anak muslim, anak-anak muda, apalagi dia itu suban, nah ini harus kita teliti nih, perhatikan gitu. Bagaimana Buya Hamka itu bisa sangat idealisme terhadap pendiriannya. Meskipun idealisme dan juga sifat egoisme itu hampir mirip gitu. Cuman idealismenya luar biasa. Beliau rela di penjara untuk apa? Untuk mempertahankan idealismenya. Apa itu? Sebuah syariat Islam. Ini yang membuat saya merinding gitu ya. Nah juga saya pernah baca juga beberapa. Jadi ada yang namanya sebelum itu adalah Masyumi. Nah Masyumi ini juga salah satu wadah partai politik di Indonesia yang dimana Soekarno juga seolah-olah nggak suka lah ada Masyumi ini. Jadi Masyumi ini pecah waktu itu, yang dimana di 1947 ini ada yang namanya Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, dan di 1952 dipecah lagi itu jadi NU. Jadi PSII dan NU ini adalah organisasi pertama di Indonesia pecahan Masyumi. Masyumi itu adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nah maka teman-teman, kita jangan sampai lupa nih terhadap sejarah ya, karena siapa yang menulis sejarah itulah pemenangnya. Jadi pemenang ketika menulis sejarah itu dia yang mencantumkan sejarah itu. Maka tadi kalau ngomongin Buya Hamka dituduh yang enggak ya, sebagai antek-anteknya Malaysia, sebagai antek-anteknya DITII ya, dengan tokoh utamanya Allahu yarham Kartosuwirjo. Seperti itu. Jadi Buya Hamka memang sangat sangat vokal banget gitu. Jadi pendirian negara ini. Bahkan di Pancasila sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa bagi syariat dan juga pemeluknya lah, kurang lebih seperti itu. Saya redaksinya suka lupa gitu. Itu kan Ki Bagus Hadikusumo, yaitu salah satu pendiri negeri ini di Muhammadiyah. Jadi banyak tokoh Muhammadiyah dulu yang dia itu sangat menjadi oposisi sebuah pemerintahan. Nah itu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ketika kita menjadi anak milenial, ketika kita anak Gen Z Alpha, itu kita harus baca juga sejarah gitu. Orang-orang dulu bagaimana sih mempertahankan kemerdekaan ini gitu. Nah, maka tadi Masyumi dibentuklah oleh Darus Thalib dengan falsafahnya apa? Ideologinya, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ada di surat Al-Balad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bil sabr wa tawassaw bil marhamah. Nah, kalau marhamisme ada, bukan marhamisme, pokoknya ideologinya Soekarno lah. Saya nggak terlalu pengen deket-deket ya sama Soekarno dengan ideologi Soekarno. Cuman Darus Thalib mempunyai marhamisme. Marhamisme ini adalah ideologi yang diambil dari tafsiran surat Al-Balad. Nah itu teman-teman dari Thalib. Maka muncullah yang namanya partai politik Masyumi. Nah saya juga pernah mengikuti daurah dengan guru saya ya Dr. Tiar Anwar Bakhtiar di Persatuan Islam. Ketika saya daurah 1 bulan itu dengan beliau menceritakan tentang Masyumi ya, dengan beliau tentang Masyumi seperti apa gitu ya. Dan ujung-ujungnya kembali lagi kepada partai politik. Nah balik lagi kepada kemerdekaan. Maka apa sih yang harus kita kerjakan di kemerdekaan ini? Yaitu bagi saya sendiri adalah sebuah edukasi terhadap masyarakat. Jadi untuk apa sih esensi dari sebuah kemerdekaan ini? Ya, untuk apa sih esensi dari yang namanya peringatan gitu? Yang terpenting ya bagi saya pribadi itu bukan perayaannya, bukan kita bikin karnaval yang di dalamnya ada bencong, ada boti, ada lesbi dan sebagainya yang dirasa atau pocong-pocongan gitu. Tapi bagaimana sih karnaval ini misalkan yang ditimbulkannya itu para wali songo dan sebagainya, maka ada terjadi degradasi pemaknaan kemerdekaan. Maka teman-teman kesimpulannya apa? Tadi yang pertama kesimpulannya yaitu kata Buya Hamka, kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 itu dan diperingati setiap tahunnya patut untuk disyukuri ya, dan diingat keberadaannya. Nah, bukan untuk dirayakan dengan euforia. Nah, sekarang kan banyak sekali yang euforia gitu, berlebihan. Padahal esensi dari sebuah kemerdekaan itu bukan euforianya, tapi apanya? Edukasi. Ya, pemikirannya dibebaskan. Yang kedua, teori Masyumi tadi, teori partai politik Masyumi dengan surat Al-Balad, marhamah. Ya, marhamah untuk berkasih sayang. Maka Masyumi ini dari beberapa penelitian juga, dari beberapa referensi buku dan juga beberapa media saya pernah baca, Masyumi ini adalah cikal bakal penerusnya Ottoman. Nah ini kita nanti akan bahas nih ya, ini seru nih, akan bahas ada beberapa tokoh di dunia yang mengatakan Masyumi itu adalah penerusnya Turki Utsmani. Dan plot twistnya, orang-orang Turki Utsmani itu pernah lari ke Aceh. Kenapa saya tahu? Saya pernah nonton di referensi YouTube-nya itu adalah Jejak Islam di Nusantara. Nah, ini teman-teman HTI yang buat ini. Nah, cuman Masyumi ini juga ada tokoh yang namanya Raden Wali Al-Fatah. Nah, di poin kedua ini kesimpulannya. Nanti insya Allah juga kita akan bahas siapa sih Raden Wali Al-Fatah ini. Ya, apa sih perannya di Masyumi. Nah ini juga sangat penting. Dan yang terakhir, intinya kemerdekaan itu bukan untuk euforia saja, tapi kita harus mengedukasi masyarakat. Maka makna kemerdekaan sejati adalah kita tidak menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyembah harta, kita tidak menyembah manusia, kita tidak terlalu berharap ke manusia. Maka itu adalah kemerdekaan sejati. Maka teman-teman
Ya, di dalam rangka kemerdekaan ini kita refleksi. Refleksi apa? Refleksi sudah sejauh mana kita berdampak untuk masyarakat. Sudah sampai mana kita berdampak untuk siapa? Untuk negara. Atau sudah sebagaimana kita menjadi menjadi warga yang baik gitu ya. Minimal itu warga baik doang gitu. Atau sudah punya apa sih kita ke negara kita. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kemerdekaan itu bukan untuk dieuforiakan, ya, tapi untuk diedukasikan kepada diri sendiri, keluarga dan juga lingkungan sekitar. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja, insya Allah nanti kita akan bahas lagi ya mengenai sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, tokoh-tokohnya. Tadi Buya Hamka sudah, ya Darwis Tholib pendiri Masyumi sudah. Siapa lagi? Insya Allah saya akan membahas tokoh sentral di kehidupan saya, yaitu adalah Raden Wali Al-Fatah. Siapa beliau? Nanti tunggu di cerita atau ngobrol selanjutnya. Ya ini mah vlog-vlog random. Oke, terima kasih udah nonton di Harf Hasbi Urfa channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.